Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri min tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil laila al mubarakah. Nastati an nabda dirasatana, yakni fil maudu pengembangan sumber daya manusia SDM pendidikan. Wa fi hadhil lailah al mubarakah aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum wa ana yakni sa'idun jiddan limada li'anna min hadzal yaum wa fi hadhil lailah nurid an nabhas yata'allaq bi dinina khasatan yakni fil maudu tarbiyatul islamiyah. Laisa faqat fil tarbiyah atau fit tarbiyah, lakin insyaallah sanabhas kaifa yani al masail al muasirah fil asatidah wa aidan kaifa yani al muasasah al islamiyah. The first, let's thank to our God, He is Lord of the world, and the peace and praise to the true idol, the last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his followers, to his friends, and also to the all companion until to the dawn day. Okay, brother and sister, ladies and gentlemen, we will study about the develop of the human resource development, specifically in education. Of course, as Islamic University, we will study about Islamic perspective or in Islamic perspective. With me, Abdurrahman Misno. Awalan yakni nakhud min yakni suratul Ali Imran, wa aidan rawahu al-Bukhari wal Muslim yata'allaq bi kaifa yakni khairun nas aw khairul qurun. Limada nabhas yakni awalan minal ayatil karim, minal ayat wa aidan minal hadis, yana hadani yakni al-masadir wa aidan dusturuna kaifa nahnu yakni nabhas kullu al-mawadi labudda alaina an nakhud minal Quran wa aidan minas sunnah. Nah, actually, I will speak in English or Arabic, but our president said that all activities must in Bahasa. And also, of course, I'm Indonesian and I love Indonesia. So I will speak in Bahasa. Terima kasih untuk kehadirannya, Ibu dan Bapak sekalian. Malam hari ini sangat luar biasa sekali. Kita bisa memulakan, kita bisa memulai mata kuliah, yaitu pengembangan sumber daya manusia SDM, pendidikan. Ini adalah mata kuliah yang diamanahkan kepada saya, di program Pasca Sarjana, program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, State Sirajul Falah, Bogor. Dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah.
Amin ya rabbal alamin. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kedua, ya saya juga mengampu mata kuliah pengembangan sumber daya manusia pendidikan ini di kelas A2, yang kelas offline, ya, yang kelas luring. Alhamdulillah ya, di program pasca sarjana ini, di prodi MPAI ini ada sekarang ini ada 5 kelas gitu ya. Ada kelas A1 dan A2 itu untuk yang offline, kemudian kelas B1 ya, B2 dan juga ini adalah B3. Insya Allah segera menyusul juga di kelas yang online B4 gitu ya. Baik, awalan saya mulakan ya pembelajaran hari ini ya, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-110 ya. Ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana sebenarnya kita itu mampu untuk memotret ya khairu ummah ya, ataupun khairun nas ya, ataupun juga student ataupun human resource ya, atau sumber daya manusia yang biasanya dalam beberapa lembaga menyebutnya dengan sumber daya insani. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya problematika dari sumber daya manusia saat ini ya, dan juga bagaimana sebenarnya metode serta solusinya. Sehingga saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai patron ya dalam pembelajaran sumber daya manusia yang terbaik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-110 ya, yang ini berbicara tentang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Kuntum ya, antum, kalian gitu ya. Kita semuanya adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat Islam adalah umat terbaik ya. Nah, sebagai umat terbaik tentu saja dalam konteks kualitas sumber daya manusianya itu menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, apa nanti indikasi ya ataupun indikator dari umat terbaik ataupun SDM ya, mungkin ke depan saya akan menyebutnya dengan sumber daya insani, SDI ya. Apa variabel dari apa variabel ataupun indikator dari sumber daya manusia atau SDI terbaik ya. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Nah, di situ berarti jelas sekali ya variabel ya, indikator dari SDM atau SDI terbaik. Nah, kemudian ya kalau di Ali Imran ayat 110 berbicara tentang SDM terbaik secara teoritis gitu ya, maka kemudian di surat At-Taubah ayat 100 gitu ya, itu berbicara tentang bagaimana fakta, realita, fenomena ya, kenyataan empiris bahwasanya ada umat terbaik, ada SDM terbaik, ada sumber daya insani terbaik. Siapa? Qala Allahu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan ya kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa ya sertifikatnya itu apa gitu ya, indikatornya itu apa? Radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bonus ya, ganjaran, wa addalahum jannatin tajri min aw tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fauzul azim. Jadi kesuksesan dari sumber daya manusia, sumber daya insani tentu saja dalam Islam itu adalah ya dakhalal jannah, masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah 2 ayat, selain ayat-ayat yang lainnya banyak sekali berbicara tentang sumber daya insani ya terbaik, the best generation ya. Kemudian dikuatkan juga dengan sabda Nabi SAW terkait dengan apa? Riwayat dari Bukhari dan Muslim. Khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni ya. Sebaik manusia atau sebaik-baik qarn ya, generasi ya, abad gitu ya, adalah generasiku
ya adalah masaku di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, kita ambil ya keyword kata kunci dari riwayat ini adalah bahwa ya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama-ulama madzhab yang mengikutinya ya sampai saat ini itu adalah mereka itu adalah umat terbaik ya atau sebaik-baik manusia. Indikatornya apa? Nanti banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah mulai dari khairun nas, anfa'uhum linnas, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrih ya. Jadi banyak sekali ya bagaimana ayat dan hadis ini menjadi energi luar biasa bagi kita ya untuk kita itu sama-sama betul-betul memahami berbagai aspek ya dalam kehidupan umat manusia baik dalam masalah ilmu ya specifically in Islamic education. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, mata kuliah kita itu adalah pengembangan sumber daya manusia ya di bidang pendidikan. Berarti kita akan memahami tentang apa? Ya, tentang bagaimana sebenarnya ya pengembangan atau manajemen sumber daya manusia itu perlu dikembangkan. Naam, qabla an nadkhul ilal mawdu' urid an abhas yata'allaq bi yakni kaifa tanmiyah khasatan fil ilm ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, pertama kita akan mulai ya dari deskripsi level KKNI ya yang ke-8. Why? Because all of you are the master ya. Kita ini sedang kuliah di level ke-8 yaitu level magister ya. KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia sehingga ya pola kemudian juga manajemen kemudian juga pembelajarannya, modelnya, metodenya so difference with the degree level ya. Nah, deskripsi level 8 ya sekali lagi kita berada di level 8 untuk kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Deskripsi umumnya pertama adalah terkait dengan bagaimana pembelajaran ini tentu saja menyampaikan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. Kemudian mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta mendapat atau pendapat dan juga temuan orisinal orang lain. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas ya. Jadi ini perlu kita pahami ya karena ini adalah semester 1 gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa di program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam itu harus paham bahwa kita itu dalam proses pembelajaran secara nasional itu berada di level yang ke-8. Tadi deskripsi umumnya adalah seperti ini gitu ya. Ini deskripsi umumnya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi generiknya ya. Jadi dalam program magister ini diharapkan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan. Ingat ya, keywordnya itu adalah mengembangkan ya, development ya, teknologi dan atau seni di dalam bidang ya berbagai hal ya, terutama di bidang pendidikan agama Islam ya. Kemudian menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan masalah ilmu, teknologi dan juga seni dalam bidang ya tentu saja pendidikan agama Islam, dan menghasilkan lulusan yang mampu mengelola riset pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional.
Nah ya, kalau tadi yang spesifik ya, jadi ada kita pahami dulu. Jadi kalau belajar di magister ini memang ya istilahnya itu orang bilang itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Sekali lagi karena kita itu akan menjadi will be a master in Islamic education ya, magister pendidikan agama Islam. Ini deskripsi umumnya, kemudian deskripsi khususnya, kemudian nah ini ya. Because you are the master ya, karena kita semuanya di sini ya, Anda semuanya akan menjadi seorang master ya. Seorang master itu dia berada di level 8 ya, di level yang ke-6 sarjana atau degree ya kalau di luar negeri itu ya. Jadi kalau seorang sarjana itu ya, dia itu mampu ya, jadi mahasiswa ataupun lulusan ya, lulusan dari program sarjana itu mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran ilmiah. Nah, nanti terkait dengan penalaran ilmiah, terkait dengan metode ilmiah, nanti boleh lihat di YouTube saya ya. Oke, jadi sarjana. Nah, you are the master ya, in the level master ya, mahasiswa itu diharapkan mampu mengamalkan dan mengembangkan ipteks melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Nah, di situ keywordnya, kata kuncinya itu adalah mengembangkan. Ya, jadi kalau di S1 itu dia hanya mengamalkan atau mendeskripsikan atau menguraikan ya, maka di level master ini dia harus mampu untuk selain mendeskripsikan dan menguraikan ya, juga mampu untuk mengembangkan. Nah, ini yang paling penting ya. Sementara nanti di level PhD, doktoral ya, maka mahasiswa itu harus mampu ataupun alumni itu harus mampu, lulusan itu menemukan, menciptakan, memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan iptek melalui penalaran dan penelitian ilmiah ya. Jadi kalau umpamanya sarjana itu adalah kita sebut saja deskripsi ya, yang ke magister itu adalah analisis dan pengembangan ya, yang doktoral itu adalah inovasi, menciptakan sebuah teori, gagasan ataupun produk ya. Sekali lagi, you are the master and you are now in the 8th level. Kita berada di level yang ke-8 kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI. Oke. Nah, agar lebih paham juga terkait dengan level 8 ini ya, di magister ini ya, kita pahami juga what difference between skripsi, tesis and disertasi. Actually in overseas, in Singapore, Malaysia and other countries, only one term yakni tesis gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu ada skripsi, ada tesis dan juga disertasi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, apa sih beda antara skripsi, tesis dan disertasi? Ini sekilas saja untuk mengetahui, untuk menguatkan bahwa kita itu berada di level yang ke-8. Saya ulang-ulang terus nih ya, supaya paham. Jadi bukan lagi belajar di mana? Ya, bukan lagi belajar di level sarjana ya. Oke, nanti kalau ada angkat tangan boleh ya. Mungkin boleh langsung di slide juga nggak apa-apa. Kalau memang penting gitu ya, mungkin slide-nya atau apanya gitu ya, boleh. Ini sekilas ya, jadi ketika bicara tentang skripsi, maka dia lebih kepada pengalaman empirik tadi, deskripsi ya, antara rendah ke sedang. Sifatnya itu adalah deskripsi, ini analisisnya nih. Jadi kalau tesis itu skripsi itu adalah deskripsi, kemudian kalau tesis itu adalah descriptive analysis, kemudian disertasi itu sudah sampai ke analisis inovatif gitu ya. Nah, kalau umpamanya D1 mungkin hanya pakai satu, kualitatif atau kuantitatif gitu ya, bisa Microsoft Excel dan SPSS gitu ya. Tapi kalau sudah di tesis, post kualitatif ya, kemudian bisa menggunakan SPSS masih bisa, kemudian pakai Views, kemudian pakai Listrel, kemudian pakai Amos ya. Ini adalah aplikasi untuk menghitung statistik gitu ya. Nah, nanti juga akan dapat nih teman-teman semua. Jadi minimal pahamlah, pernah belajar statistik gitu ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah di disertasi ya, ini biasa sudah menggunakan mix method atau kuantitatif ya. Jadi pengembangan dari dua bidang, yaitu kuantitatif dan kualitatif, kemudian di mix ya, gabungkan menjadi misalnya explanatory sequential
ataupun exploratory sekuensial ataupun juga embedded dan juga concurrent gitu ya. Nah, nanti ada publikasi. Wah, ini beberapa dosen sudah bicara nih ya. Jadi nanti kalau untuk skripsi itu ya levelnya lokal lah sama nasional gitu ya. Kalau S2 itu ya masih oke lah gitu ya. Nah, kemudian kalau disertasi dia sudah nasional dan juga internasional publisher gitu ya. Nah, ini jadi agar paham semuanya bahwa ayo berempat kalian, asatidz sekalian, jadi kita belajar di level yang ke-8 KKNI sehingga mau tidak mau berpikir dan juga gunakan metode yang lebih gitu ya. Jadi bukan hanya mendeskripsikan, menguraikan, tetapi sudah mampu untuk how to analyze dan juga to develop ya, untuk mengembangkan berbagai teori, model, metode dan lain sebagainya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Tadi level yang ke-8 tadi itu, ya ini kompetensi level ya, yang ke-8 itu magister itu adalah ini yang saya kasih warna yellow nih ya. Jadi mengembangkan. Jadi kompetensi yang diharapkan dari lulusan master ini gitu ya, so different kan, pasti berbeda dengan yang program sarjana. Apa itu? Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi ataupun seni di bidang ilmunya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Ingat, ini tadi yang mulai dari KKNI-nya, ya, mulai dari sini nih, ya, tentang deskripsi level, kemudian juga umumnya, kemudian juga generiknya, sampai yang di sini, itu semuanya adalah didasarkan kepada sudah berlaku di dalam perundang-undangan, khususnya di undang-undang Sisdiknas gitu ya, dan di aturan tentang rangka kualifikasi nasional. Jadi bukan dibuat sendiri, sehingga yang di luar negeri, dia di negeri pun swasta termasuk mengikuti kompetensi ini ya. Kompetensinya adalah level 8 magister, yaitu mampu mengembangkan science tech gitu ya, mampu mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan seni ya. Kemudian juga mampu memecahkan ya, menyelesaikan permasalahan tadi iptek itu melalui pendekatan inter dan juga multidisipliner. Nah, ini penting nih ya. Jadi ternyata itu yang namanya belajar di magister ini harus bukan hanya satu disiplin itu. Jadi wah, mungkin ini nanti ada yang saya kan S1-nya misalnya di Islamic Studies misalnya, atau mungkin ada yang di Syariah misalnya, mungkin di misalnya umum misalnya, no problem, nggak ada masalah gitu ya. Kenapa? Karena justru yang interdisiplin dengan multidisiplin itu akan semakin menguatkan dari kualitas suatu riset gitu ya. Nah, tentu saja terkait dengan hal ini yang kedua itu adalah maksud itu diharapkan mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional gitu ya. Jadi kita arahkan gitu ya untuk mahasiswa di sini tuh memahami ya bagaimana kompetensi saya ya di Zulfalen di program pasca sarjana, maka saya bisa memahami bagaimana cara belajar, level belajarnya, kemudian mungkin ada challenge gitu ya, mungkin ada sesuatu yang menstimulus kita bisa belajar bersama-sama. Oke, jadi for study at master level, siap untuk belajar ya, kita sama-sama di level master ini ya. Kenapa? Karena kita akan berbicara ya, masuk kepada materi saya adalah the curriculum ya. Ini adalah kurikulum di program studi pendidikan agama Islam, banyak sekali ya. Intinya adalah terkait dengan fokus kita ada di Islamic education, pendidikan agama Islam, dari
klasik, kemudian yang kontemporer, kemudian yang sifatnya mungkin di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, ya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya itu mungkin kebaruan, novelty dan sebagainya, semuanya ada dalam kurikulum di Magister Pendidikan Agama Islam. And tonight, specifically, we will discuss our subject. The subject is pengembangan, development of human resource in education, gitu ya. Jadi ini adalah mata kuliah kita, yaitu pengembangan pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan. So, our subject specifically for leader, for the master, for the manager, ya. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah yang memang dikhususkan bagi para leader, bagi para pemimpin, bagi para manajer, ya. Kenapa? Karena kan kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya mengelola, ya, how to manage our human capital. Nah, ini menjadi hal penting dan alhamdulillah, ya, kabar baiknya ini sebagian besar itu adalah manager, ya, baik yang ada di top manager atau middle manager ataupun di low manager, gitu. Ada Ustaz Aziz yang pimpinan di pondok pesantren, gitu. Kemudian juga ada yang lainnya juga tadi, yang dari Ciseeng, yang dari Cilengsi, yang dari Cibinong, gitu ya. Jadi mata kuliah ini sangat cocok sekali, bahkan mungkin kadang agak sedikit menyentil juga nih, ya. Kenapa? Karena if we talk about the human capital, ya, today, ya, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia saat ini, ya, khususnya dalam bidang pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal ataupun non formal, we will know about the problem or the big problem in Islamic education, ya. Ini masalah besar yang harus kita selesaikan. Nanti saya akan banyak cerita juga tentang, dan Ibu Bapak sekalian juga bisa cerita nih, ya, tentang bagaimana cara the art of the management, ya, seni dalam mengelola tentu saja sumber daya insani. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin jelaskan dulu lebih detail, ya, terkait dengan mata kuliah kita ini, ya. Saya awali dengan mata kuliah kita sekali lagi adalah sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan. Mata kuliah ini akan fokus untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Of course, we are a Muslim, so also we will study in Islamic perspective, tentu saja, ya. Ini adalah sebuah keniscayaan, ya. Nah, apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas dalam pembahasan atau dalam mata kuliah ini adalah terkait dengan identifikasi kompetensi. Nah, ya. Jadi kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang SDI, ya. Kemudian juga nanti ada, tentu saja ada job analysis, ya, peningkatan pengetahuan, ada training and development, ya, kemudian juga skill daripada SDM itu sendiri, kemudian identifikasi kebutuhan pengembangan, ya, kemudian juga program polisi dan juga pengembangan itu sendiri, development, ya, of human or human resource, ya. Jadi jelas sekali yang akan kita bahas itu adalah bagaimana cara mengembangkan SDI di bidang pendidikan, ya, karena mata kuliah kita, ya, dan juga program studi kita adalah di Islamic education. Tujuannya itu apa? Nah, ini mahasiswa mampu to analyze, to arrange, to develop, ya, program-program terkait dengan pengembangan SDM khususnya di lembaga pendidikan Islam, baik tadi formal, informal ataupun non formal.
And strategies, learning strategies, ya, nanti kita akan berpola kepada student center learning. Ya, of course, ya, di sini siapa nih yang belajar gitu ya? Apakah yang belajar itu adalah dosennya atau mahasiswanya? In the past, ya, selalu menggunakan adalah lecture center learning or teacher center learning. Jadi pembelajaran berbasis kepada guru. Jadi nanti apa? Gurunya yang pintar, dosennya yang pintar, gitu ya. Karena itu we have to thank to student center learning. Jadi pembelajaran berbasis mahasiswa. Jadi yang belajar hari ini, malam ini itu adalah mahasiswa. Ya, dosen itu di level 8 itu adalah sebagai fasilitator. Nah, sehingga ya bukan zamannya lagi nunggu nanti dosennya ngomong apa terserah gitu, ngoceh apa gitu, dengerin aja. Tidak ya. Kenapa? Karena dengan pola, dengan strategi pembelajaran student center ini kita akan memahami tentang bagaimana sebenarnya cara ya, mulai dari bagaimananya, kemudian why, kemudian which one or which strategies, and how ya. Nah, itu ya nanti ada diskusi, ada case study, ya harapkan itu juga ada mini riset. Ya, kita punya 3 minimal skills yang dikuasai dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah speaking, ya, bagaimana mengungkapkan ide dan gagasan itu dalam bentuk atau melalui lisan. Nah, sehingga kemudian kita akan dilatih untuk berbicara. Ini udah semuanya tuh kayaknya udah lewat gitu ya. Tetapi mungkin nanti menggunakan dengan mungkin yang sifatnya logis, kemudian sistematis dan empiris. Ketika mengungkapkan ide dan gagasan itu tidak asal berbicara, tetapi by data, ya, berdasarkan data, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah writing, ya, menulis. Nah, sebagian ya karena our culture itu kebanyakan itu adalah lisan, sehingga kemudian yang menulis ini sebagian ya belum terbiasa. Nah, maka kita latih nih ya, kita latih untuk bagaimana mahasiswa itu mampu untuk how to write, for example, thesis or journal article ya, or papers maybe gitu ya. Nah, kita latih. Jadi karena student centered learning sekali lagi adalah bagaimana stimulus mahasiswa untuk mampu meningkatkan kemampuannya ya. Dan alhamdulillah sih kalau di kelas ini nggak perlu banyak ya, hanya perlu sedikit ya untuk bisa meningkatkan mulai dari speakingnya, kemudian writingnya, kemudian juga di visiting dan juga researching ya. Baik, penilaian nanti kita akan lihat dari sisi kehadiran, keaktifan. Baik, mohon maaf, Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi capaian pembelajaran yang ingin kita capai dalam pelajaran ini, dalam mata kuliah ini ada 3 dan masing-masingnya nanti mudah-mudahan bisa dipelajari bersama ya. Nanti ini juga akan saya share juga untuk atau presentasinya ini. Nah, baik, kita lanjut ini ya. Kita lanjutkan ke rencana program semester atau RPS ya. Ini sudah saya share juga di Google Classroom ya. Kemudian juga ya demikian juga nanti kita lihat di masing-masing ini nih ya, kemampuan ini ya. Kita lihat nih ya. Jadi di pertemuan pertama sampai ke-4, kemudian pertemuan ke-5 sampai ke-8,
ya. Kemudian ini pertemuan yang ke-11 9 sampai 11 ya. Kemudian ini pertemuan yang ke-12 dan ke-14 gitu ya. Ya. Oke, nah ya, dari ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya, ya, jadi kita belajar tentang bagaimana pengelolaan SDM, ya. Oke. Hilang. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, maaf agak sedikit kesalahan teknis ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Saking semangatnya nih sampai ini ya. Karena ini adalah pertama, jadi saya ingin agak lebih mendalam pemahamannya. Ya. Baik, nanti akan ada sesi tanya jawab, mungkin lebih kurang sekitar lagi ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail terkait dengan apa mata kuliah kita ini ya. Karena ini jadi hal yang penting nih ya, supaya nanti ada setelah kita berarti belajar tentang apa? Tentang pengembangan sumber daya manusia ya, khususnya di bidang ya pendidikan agama Islam. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya izin share screen lagi, ya. Mudah-mudahan sudah terlihat, ya. Kita masih tunggu nih. Apakah screen saya terlihat? Sudah terlihat atau belum? Belum. Belum, Pak Dokter. Pak, belum. Oh, tidak dapat membagikan layar karena ini apa? Kesalahan di teknis katanya. Ya, ini biasa sabar ya, ini cobaan gitu ya. Jadi harus sabar, sebentar dulu. Saya akan share screen dulu. Ini seperti ini problem call. Tadi saya menyebutnya dengan problem. Ya, belum ya, sebentar. Ya, oke, sebentar ya. Nah, saya akan ingat lagi. Oke, lihat sekarang ya. Ya, sedikit problem di ketika sharing ya. Sharing untuk ininya tuh kan tidak dapat membagikan layar Anda, ya, sedikit permasalahan ya. Oke, sambil nanti saya akan share untuk absensinya dulu biar semangat ya. Saya sharekan untuk absensinya ya, sampai teman nanti saya akan jelaskan lagi. Bentar. Untuk yang di absensi. Oke ya, nanti isi absensinya di grup B3. Oke, saya sudah share untuk absensinya. Saya akan izin lagi untuk share lagi, mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Ini saking semangatnya nih ya. Oke, I will try. Harusnya sudah bisa ini ya. Oke, silakan. Ibu dan Bapak sekalian, yang sudah ditentukan di Google Classroom absensinya ya. Jadi nanti tinggal klik hadir ya, alhamdulillah bisa hadir pada pertemuan pertama ini
ya. Saya masih mau menjelaskan tentang RPS ya, rencana program semester. Ya kalau di sekolah itu disebutkan apa RPP ya. Ya ini masih dari kesalahan saat berbagi layar gitu ya. Ini kan kalau seperti ini dia perlu waktu ya. Oke, teman-teman sekalian ya, di mata kuliah pengembangan sumber daya manusia pendidikan ini, insya Allah nanti saya tidak akan memberikan tugas gitu ya, mungkin lebih banyak kepada cara ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya ya, teman masih untuk menstimulus dari skill kemampuan khususnya dalam bidang how to develop human capital. Nah, itu ya. Jadi ini juga bisa ya, kalau secara terbuka itu mendeskripsikan tentang pola-pola manajemen SDM yang ada di lembaga ibu dan bapak sekalian gitu ya. Karena nanti pola dari manajemen SDM itu mulai dari rekrutmen ya, and selection itu yang pertama. Jadi ya akan kita bahas itu sebelum kita berbicara tentang how to develop gitu ya, sebelum kita mengembangkan ya strategi mengembangkannya. Pertama kita pahami dulu tentang teori-teori terkait dengan manajemen SDM. Nah, dalam manajemen SDM, dalam pengelolaan sumber daya manusia, ya minimal itu ada 5 elemen utama. Ya, yang pertama adalah recruitment atau selection, ya recruitment and selection. Ya, jadi bagaimana model rekrutmennya, rekrutmen SDM dan juga seleksinya. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa our subject itu adalah untuk leader, untuk manager ya, untuk pemimpin, pimpinan ya, dan juga manajer yang memang biasa memahami bagaimana cara merekrutnya. Minimalnya sekali itu adalah untuk manajer SDM ya. Nah, karena kita memang levelnya itu di level master gitu ya. Jadi pertama adalah recruitment and selection ya. Kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam compensation and benefits ya, bagaimana pola model pengupahan gitu ya. Nah ini jadi kita nanti akan menemukan antara klasik dengan kontemporer. Enggak apa-apa ya, nanti kita akan belajar bersama sama-sama. Nah, yang kedua tadi adalah compensation and benefit ya, jadi sistem pengupahan. Jadi kita akan paham juga, saya yakin semuanya ya, bahwa pengupahan di pesantren, di sekolah, di perguruan tinggi itu masing-masing memiliki pola-pola tersendiri gitu ya. Demikian juga yang berikutnya adalah training and development ya. Sebenarnya fokus mata kuliah kita hari ini adalah fokus kepada manajemen SDM bidang training and development ya. Jadi pelatihan dan juga pengembangan dari sumber daya manusia itu sendiri ya. Baik itu di lembaga pendidikan ataupun juga bisa juga diterapkan di pesantren atau juga di perusahaan. Tahun lalu kami juga membuat sebuah training pelatihan gitu ya untuk human development management for pesantren. Ya, jadi bagaimana manajemen human resource ya, bagaimana manajemen pengelolaan SDM ya untuk pesantren. Nah, ya ini menjadi hal yang penting, apalagi nanti mungkin ibu dan bapak sekalian sebagian akan menjadi atau sebagian itu pengelolaannya itu ingin mengarah kepada misalnya pesantren modern misalnya gitu ya. Nah, pesantren modern misalnya, maka mau tidak mau pola dari manajemen SDM-nya itu mau nggak mau itu harus mengikuti gitu ya. Dan tentu saja nanti ada istilahnya itu muhafadzatu alal qadim gitu ya. Jadi tentu saja melestarikan yang sudah ada, yang sudah berjalan dan itu baik. Dan juga mungkin ada yang jadid, yang aslah gitu ya. Nah, itu kita juga bisa gunakan khususnya nanti teori-teori tentang pengembangan, tentang manajemen sumber daya manusia. Gitu ya. Jadi misalnya dalam isu dari sumber daya, ya kalau yang di pesantren, masya Allah ya, itu pengawasannya adalah pengawasan
malaikat gitu ya, bukan pengawasan melekat gitu ya, sehingga ya pesantren itu tidak butuh misalnya fingerprint gitu ya, tidak butuh misalnya untuk absesi yang ceklok gitu kalau zaman dulu gitu ya, apalagi pakai aplikasi gitu, nggak butuh, datang mereka insya Allah on time semuanya gitu ya. Tapi kalau di perusahaan atau mungkin di sekolahan gitu ya, pasti akan mendapati juga mungkin ada guru yang terlambat masuknya gitu ya, atau mungkin ada yang tidak hadir tanpa ada ini isi dan sebagainya. Nah itu baru dari sisi kedisiplinan, baru dari sisi kinerja. Ya, dalam konteks kinerja misalnya kita sebagai pimpinan kan selalu akan memberikan nilai kan, ya akan memberikan nilai dan standarnya biasanya menggunakan apa yang disebut dengan istilahnya adalah KPI. Ya, apa itu KPI? Ya, Key Performance Indicator. Ya, jadi indikator dari kinerja seorang pegawai, seorang staf, seorang ya ustadz misalnya gitu ya. Ustadz kok di absen gitu ya. Ya perlu juga karena ustadz juga manusia juga gitu kan ya. Oke ya, tadi jadi dalam pengembangan dalam mata kuliah pengembangan sumber daya manusia pendidikan ini, yang pertama sekali kita harus pahami tentang bagaimana model manajemen SDM ya yang ada saat ini khususnya di lembaga pendidikan gitu ya. Tadi ya, kemudian nanti kita akan belajar teori tentang recruitment and selection, kemudian compensation and benefit, kemudian juga training and development, kemudian juga industrial relation, kemudian juga tentang leadership ya, termasuk juga tentang bagaimana sebenarnya talent management ya. Jadi manajemen atau pengelolaan talent ya. Jadi mungkin kayak karir gitu ya. Jadi seorang yang misalnya ini kan kita bicara tentang ini ya, lembaga pendidikan yang sekarang ini misalnya ketika seseorang itu masuk misalnya menjadi guru gitu kan ya. Nah, dia akan tahu bahwa guru itu dalam beberapa tahun itu mungkin akan ikut sertifikasi misalnya, akan ikut pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya, dan suatu masa suatu saat bisa jadi dia akan menjadi kepala sekolah misalnya gitu ya, atau mungkin wakil kepala sekolah dulu misalnya. Jadi ada jenjang karir yang jelas gitu. Jadi tidak menggunakan like or dislike gitu ya. Nah ini salah satu dari kelebihan dalam hal misalnya manajemen sumber daya manusia ya. Kemudian juga dari sisi hubungan industrial misalnya, hubungan industrial itu kesannya, wih berarti sangat industri sekali ya. Enggak juga, artinya bahwa hubungan antara misalnya owner gitu ya, atau pimpinan lah, leader gitu ya, dengan staff itu mestinya memang dibangun atas dasar hubungan yang dalam konteks Islam tentu saja itu adalah ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah gitu ya, sehingga kemudian nanti kita akan menemukan pola-pola bagaimana nih agar ya misalnya staf, guru gitu ya, atau tenaga kerja SDM itu tidak merasa terzolimi ya, tetapi juga tidak istilahnya itu berlebihan juga. Jadi di pola manajemen SDM itu kita menempatkan ya sesuatu pada tempatnya gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Oke, sayang sekali nih saya untuk share screen masih agak sedikit bermasalah. Mestinya sudah bisa untuk saya share screen lagi nih ya. Oke, alhamdulillah bisa lagi ya. Kita lanjutkan nih, karena saya masih penasaran, saya harus bagikan untuk RPS-nya, walaupun sudah ada di Google Classroom gitu ya, dan juga nanti akan saya share juga ini di WhatsApp ya. Tapi saya perlu jelaskan. Ini adalah CPL-nya ya. Jadi kalau orang-orang pendidikan pasti akan tahu ya, harus pakai CPL nih, harus pakai deskripsi mata kuliahnya. Yang kedua adalah CPL-nya ya, CPL sikapnya, pengetahuannya sampai ke skill-nya gitu ya. Nah, ini adalah tadi ya, yaitu rencana program semester atau RPS ya. Di pertemuan pertama kita akan bahas tentang terutama ini kontrak kuliah nih ya. Jadi insya Allah kita akan belajar setiap hari Selasa jam 20 sampai 21 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Pertemuan kita kurang lebih antara 14 pertemuan ya, 14 pertemuan bersama saya. Nanti ada challenge, ada lecturing ya, ada juga case study, ada visiting, ada speaking, dan juga ada writing, skill-skill yang harus dikuasai ya. Oke, di pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang pengertian pengembangan SDM, ruang lingkupnya, kemudian juga pengembangan secara spesifik di pendidikan agama Islam.
Ya, di pertemuan yang ketiga kita bahas tentang strategi manajemen SDM, kemudian manajemen SDM bidang pendidikan Islam, ya tujuan manajemen SDM sampai pada bagaimana sebenarnya goals dalam manajemen sumber daya manusia berbasis Islam tentu saja. Ya, di pertemuan yang keempat kita akan bahas tentang planning, ya, perencanaan SDM. Ini penting nih, ya. Jadi jangan sampai nanti tengah-tengah tiba-tiba masuk orang gitu tanpa adanya kebutuhan, tidak seperti itu ya. Oke, di pertemuan yang kelima kita akan bahas tentang job analysis. Nah, ini penting nih. Misalnya kita ngerekrut orang gitu ya, misalnya menjadi staff gitu ya. Nah, ini mau kerja apa nih? Kerjanya apa? Job description-nya itu apa ya? Job specification-nya itu apa gitu. Jadi harus jelas gitu. Jadi tidak asal rekrut gitu ya. Nah, itu di pertemuan yang kelima ya. Di pertemuan yang keenam kita akan bahas tentang rekrutmen SDM pendidikan Islam gitu ya. Nah, ini menarik nih kayak kenapa? Karena ada beberapa case gitu ya. Sering sekali ya untuk rekrutmen itu kadang mungkin tidak terbuka, tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu. Itu kan kebijakan dari masing-masing pimpinan, kebijakan dari masing-masing lembaga atau yayasan. Tapi minimal kita paham rekrutmennya itu tidak asal, yang mau dan mampu gitu ya. Nah, kemudian masih di pertemuan yang keenam kita akan bahas tentang selection SDM pendidikan Islam. Pernah nggak terpikirkan Ibu dan Bapak sekalian, misalnya nih, ya sekali lagi mata kuliah kita ini adalah khusus untuk apa? Leader dan juga pimpinan. Pernah nggak ketika kita misalnya merekrut seorang guru ya, karena ini di lembaga pendidikannya, merekrut seorang guru, pernah nggak pakai misalnya rekomendasi dari RT atau rekomendasi dari yang kalau di SDM Syariah itu rekomendasi dari ketua atau pengurus DKM, ya, bahwa orang yang kita rekrut itu ya yang akan kita seleksi, jadi pola seleksinya itu salah satunya adalah membawa surat rekomendasi dari pengurus DKM terdekat. Dia orangnya misalnya kalau laki-laki rajin nggak nih ke masjidnya gitu kan ya. Kalau yang perempuan dia pakai hijabnya bagus nggak nih, maksudnya bagus itu apakah ketika di kantor saja gitu ya, atau mungkin di rumah juga Oden ya. Jadi rekomendasi dari pengurus DKM itu merupakan salah satu dari strategi seleksi dalam rekrutmen dan selection dari SDM ya. Ini di pertemuan yang ke-6 ya. Kemudian pertemuan yang ke-7 ini ada UTS nanti antara ke-7 atau ke-8 ya, kita fleksibel gitu ya. Di pertemuan ke-8 kita akan bahas tentang training and development ya, bagaimana pola-pola training, pelatihan dan juga pengembangan ya bagi SDI itu sendiri atau bagi SDM. Wah, sebagian orang mengatakan, wah nanti rugi dong Pak, terlalu banyak pengeluaran, ini pengeluaran untuk gajinya aja kurang. Nah, justru itu ya, bahwa pola dari training and development yang kita lakukan itu bukan sembarangan, tapi mampu untuk meningkatkan, kalau perusahaan berarti income, kalau lembaga pendidikan itu mampu meningkatkan kualitas dari pendidikan kita. Ya, misalnya nih, wah ini masuk ke kurikulum merdeka nih, ya otomatis kan berarti guru-guru itu harus dilatih untuk bagaimana kurikulum merdeka gitu ya. Dan banyak sekali sekolahan ketika dia akan merekrut seorang guru misalnya, ya kita bicara lebih banyak ke guru ya atau ustadz juga gitu ya, maka dia harus ikut pelatihan, dia harus ikut daurah, dia harus ikut semacam workshop untuk dia memahaminya. Saya tahu beberapa sistem sekolahan seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga membahas tentang development dari atau pengembangan dari SDM pendidikan. Nah, di pertemuan yang ke-8 ini adalah inti dari mata kuliah kita ya, inti dari mata kuliah kita. Oke, next ya. Di pertemuan yang ke-9 kita akan membahas bersama ya terkait dengan perencanaan dan pengelolaan karir or karir path gitu ya. Ini kan kadang ada nih orang yang sudah mengabdi ya 5 tahun, 10 tahun, tapi masih nggak ada perubahan istilahnya itu pendapatannya atau mungkin posisinya gitu ya. Ya mungkin orang ya kalau apalagi kalau ustadz ya Masya Allah ya pasti tidak akan pernah berpikir tentang kedudukan, tentang pangkat, tentang misalnya
jabatan gitu ya, tapi bukan dari sisi ustadznya, gurunya mungkin iya, tapi kita sebagai seorang manajer itu juga harus memberikan ya maslahat lah gitu ya, kebaikan untuk dia. Jadi dengan misalnya nanti jabatannya naik gitu ya, otomatis juga nanti akan pendapatannya itu akan naik dan otomatis akan membantu. Ini ada satu case ya di wilayah Banten sana, Provinsi Banten itu ada banyak sekali satu pesantren gitu ya yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun gitu ya, dari mulai santri itu cuma 10, sekarang itu sudah 100 gitu ya, sekarang sudah 1.200 gitu ya. Tapi ternyata kepuasan dari asatizah seniornya itu mengalami penurunan. Ya, salah satunya adalah ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang istilahnya itu dilakukan, diambil oleh owner ya. Nah, ini sebagai pembelajaran gitu ya. Saya tentu tidak akan sebutkan gitu ya. Tapi itu menjadi bagaimana sebenarnya perencanaan dan juga pengelolaan karir dari ya staf lembaga ataupun juga guru-guru kita gitu ya. Jadi masuk tiba-tiba langsung jadi kepala sekolah, wah bahaya gitu ya. Ya dia pelan-pelan gitu ya. Oh dia jadi guru mungkin junior dulu, kemudian nanti lama-lama menjadi senior, mungkin jadi bidang mungkin jadi kesiswaan dan sebagainya. Pokoknya ada urutan yang jelas. Kalau perusahaan lebih detail lagi gitu ya. Kayak itu di pertemuan yang ke-9. Di pertemuan yang ke-10 kita akan bahas tentang compensation and benefit. Nah, ini menjadi tema yang menarik tentu saja, apalagi kalau kita menggunakan case study ya, di mana misalnya ngomongin tentang gaji gitu ya. Aduh, gimana namanya juga Pak Ustaz, Bapak namanya di pesantren namanya ihsan atau mungkin ujroh atau mukafah itu ya lillahi ta'ala gitu ya. Nah, tapi ya sebenarnya nggak boleh begitu juga gitu ya, bahkan banyak sekali riwayat tentang Nabi SAW itu ada banyak. Nanti saya juga ada buku tentang compensation and benefit in Islamic perspective, bagaimana sebenarnya sistem penggajian, misalnya yang anaknya 1 sama nggak dengan yang gajinya anaknya 3 atau 5 gitu ya, yang dia itu kerja baru 1 tahun sama nggak gaji yang sudah 5 tahun gitu ya. Nah itu dibahas nanti ada di di YouTube saya juga ada juga tentang compensation and benefit ini juga sebenarnya itu ya. Tapi nanti kita akan bahas secara spesifik di bab atau di pertemuan yang ke-10. Di pertemuan yang ke-11 tadi kita akan bicara tentang industrial relation ya. Ini menjadi hal penting ya, misalnya kadang guru-guru itu ada yang demonstrasi, ada yang mungkin demonstrasinya bukan dengan berbaris atau mungkin di lapangan, tapi mungkin diem nggak mau masuk atau apa gitu. Itu juga salah satu dari bentuk demonstrasi. Artinya mereka merasa kecewa ya, merasa tidak nyaman dengan pimpinan, dengan kebijakan dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada misalnya persatuan guru-guru gitu ya, atau mungkin komunitas guru gitu ya. Ini nanti kalau dalam perusahaan itu serikat-serikat pekerja itu adalah mitra yang harus kita jadikan, juga harus kita manage, harus kita kelola dalam ruang lingkup hubungan industrial ya. And then yang ke-12 kita akan bicara tentang ini yang paling penting, yaitu evaluasi kinerja SDM. Nah, ya nanti kita boleh lihat ya di sekolahan ada nggak ya, kayaknya ada yang manual gitu ya, untuk absensi guru manual ditanda tangan gitu ya, ada sudah yang pakai fingerprint gitu ya, mungkin ada juga yang sudah pakai aplikasi. Kenapa harus seperti itu gitu ya. Nah yang menarik juga dalam evaluasi kinerja itu sering sekali yang diukur lagi-lagi sama dengan juga pelajar itu adalah hanya kognitif, hanya sesuatu yang sifatnya itu yang empiris, yang nyata gitu ya. Padahal nanti ada berkembang, nanti boleh cari di internet, namanya itu maslaha performa ya. Jadi ini pengembangan dari balance scorecard, di mana cara mengukur, menilai kinerja seorang pegawai ya tadi. Jadi nggak asal tadi like and dislike, ini nggak cocok sama saya, ini bukan begini saya, ini udahlah biarin aja, nggak usah diinikan gitu ya. Nah enggak, tidak seperti itu, tapi ini dia itu bagus. Kenapa? Karena kehadirannya lengkap, kinerjanya, KPI-nya terpenuhi, kemudian secara spiritual dia juga, secara keagamaan dia juga bagus. Jadi nanti ada indikator, ada variabel keagamaan, ketauhidan yang masuk ke dalam bagian dari kinerja. Nah ya, ini menjadi isu baru terkait dengan bagaimana
mengembangkan evaluasi untuk kinerja bagi karyawan, dalam hal ini adalah guru-gurunya. Nah, kemudian the last season kita akan bicara tentang SDM pendidikan Islam di masa depan seperti apa nih gitu ya. Apakah nanti kehadiran guru itu akan digantikan oleh AI ya, artificial intelligence, oleh robot dan lain sebagainya gitu ya, karena hari ini bisa jadi lebih pintar muridnya, lebih pintar mahasiswanya daripada gurunya, daripada dosennya gitu ya. Nah, oke, kemudian tadi untuk instrumen penilaian seperti ini, ya jadi nanti kalau tanya, Pak, saya cara nilainya gimana? Partisipasi kelas 10%, ada challenge-nya itu 20%, ada ujian tengah semester itu 30%, tapi dari saya biasanya bukan ujian, tapi lebih kepada nanti semacam tugasan, baik itu mengisi webinar, ataupun membuat artikel jurnal, ataupun juga membuat misalnya book chapter gitu ya. Nah, atau mungkin ngisi pengajian atau apa, itu boleh situ ya. Termasuk juga ujian akhir semesternya. Tapi yang terukur itu adalah antara webinar ya, ataupun juga membuat jurnal. Jadi antara speaking dengan writing ya. Nah, jumlahnya 10% ya. Ini referensi yang bisa digunakan ya, referensi untuk pembelajaran di pengelolaan sumber daya manusia. And the big question ini sebenarnya masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang why and which and how ya. Nah, ini kita akan bicara ini kosong semuanya, karena ini mau diskusi nih, saya mau nanya-nanya nih ya. Kemudian ini juga kosong juga, karena nanti akan kita bahas juga. Ini juga kosong juga, jadi kita akan bicara ini ya. Boleh kita diskusikan the big question. The first is why, the second and which, the third is how ya. Why atau kenapa, bagaimana ya manajemen SDM di lembaga pendidikan saat ini. The second, kenapa harus dikembangkan. Yang ketiga, ya how, metode apa yang digunakan untuk pengembangan SDM dan bagaimana aplikasinya, caranya. And ini di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang fenomena pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, ini tentang indeks modal Indonesia, fenomena SDM di Indonesia, kemudian biang masalah pendidikan, indeks pendidikan di Indonesia, kualitas SDM di Bogor. Ini saya punya data terbaru terkait dengan sumber daya manusia pendidikan, khususnya guru-guru di MTS dan Aliyah di Kabupaten Bogor. Insya Allah next kita akan bicara ini. Ya, laporan kinerjanya ini saya tim itu ambil dari di Kementerian Agama. Ini data cukup bagus ya. Kemudian faktor performanya, kompetensi gurunya, ya, kemudian juga bagaimana keterampilan yang harus dikuasai, ya, sampai kepada kompetensi profesional, supervisi pembelajaran, and we will discuss about it in the next session, ya, di pertemuan berikutnya. Oke, saya berikan waktu untuk ada yang mau bertanya, tapi saya akan fokus ke the three big question. Ada 3 pertanyaan besar yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Ya, ada 18 mahasiswa. Silahkan if you have question, ya, atau mungkin kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya boleh tanya juga. Ini cukup serius ya dari tadi ya, nggak ada ketawa-ketawanya Acan ini ya. Padahal kita mau ngomongin banyak sekali tentang fenomena pengelolaan SDM. Jadi pengelolaan SDM itu adalah mulai dari kita merekrut guru atau tenaga kependidikan ya, sampai kepada guru atau tenaga kependidikannya itu bisa pensiun ya, atau mungkin mohon maaf misalnya dipecat gitu misalnya. Nah, itu semuanya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Ya, jadi sebagai kepala sekolah gitu ya, sebagai pimpinan pondok gitu ya, sebagai manajer, sebagai leader itu harus mampu memahami. Nanti secara teknis biasanya itu akan dilaksanakan oleh manajer SDM. Ya, atau juga disebut dengan bagian kepegawaian ya. Ini nanti kita juga bicara nanti tentang BPJS sebenarnya nih ya. Bagaimana tadi dalam compensation and benefit itu di situ ada unsur-unsur yang memang bisa membantu ya, apalagi nanti dengan aturan-aturan yang memang harus dilakukan ya dari pemerintah terkait dengan industrial relation atau hubungan industrial.
Oke, saya persilahkan. Tadi kayaknya nggak perlu kenalan gitu ya, karena tadi saya ikuti perkenalannya sudah. Kayaknya di sini ada Pak Diman, Abu Novan juga sudah kenal gitu tadi ya. Rekamannya juga ada gitu ya. Nanti mungkin saya taruh di YouTube, tapi saya unlist lah untuk perkenalannya. Jadi hanya yang kita kasih share ininya saja gitu. Tapi kalau untuk materi kita publik terbuka ya. Terima kasih semuanya. Silahkan. Kita masih ada waktu about 12 minutes ya. Kita masih ada sekitar 12 menit, silahkan ya, terkait dengan mata kuliah kita. Ada 14 pertemuan tadi, jadi karena kita lagi-lagi adalah student center learning, saya harapkan semuanya itu bisa memotivasi diri untuk bisa meningkatkan skill, kemampuan, terutama dari sisi speaking-nya, ya, kemudian writing-nya, dan juga mungkin dari sisi researching-nya. Jadi speaking, berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan dalam menggunakan lisan gitu ya. Ini bukan hanya berbicara di sini hanya latihan, tapi nanti yang lebih nyata adalah kita akan membuat webinar dengan pembicara dari masing-masing mahasiswa. Itu salah satu bagian dari antara challenge ataupun juga UTS ataupun UAS ya. Yang kedua adalah writing. Jadi nanti challenge-nya adalah paling rendahnya membuat book chapter ya, kemudian juga membuat jurnal atau mungkin bunga rampai ya tentang pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan ya. Oke, kemudian yang ketiganya tadi terkait dengan riset, ini ada penelitian, biasanya nanti mungkin boleh juga baik itu lembaga sendiri ataupun lembaga orang lain atau sesuatu yang mungkin kita ingin ketahui. Misalnya kita sebagai pengelola yayasan gitu ya, kemudian kita pengen kayaknya ada satu yayasan yang cukup bagus nih gitu ya, misalnya yayasan Sirajul Falah gitu misalnya, atau yayasan yang lainnya misalnya, saya mau studi banding, saya mau nanya-nanya tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan SDM, bagaimana pengelolaan pegawainya tadi ya, dari mulai merekrut sampai pensiun ya. Kalau memecat tadi negatif ya, walaupun tapi fakta juga sering juga seperti itu ya. Ketika banyak sekali ini orang-orang yang mungkin karyawan-karyawan, staf atau guru mungkin yang dizolimi gitu misalnya gitu ya. Misalnya dia tidak melakukan kesalahan, mungkin hanya fitnah atau mungkin juga belum jelas tanpa data, atau mungkin karena mohon maaf mungkin biasa kadang ada beberapa, biasa kalau yang di lembaga yang besar gitu ya, kadang kayak geng-gengan gitu ya, sehingga kalau bukan gengnya, bukan kelompoknya, itu mungkin dengan mudah langsung disepak gitu ya. Nah, dalam secara profesional itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada SP1, ada SP2, ada SP3 gitu ya. Saya juga pernah juga dulu tuh pernah merasakan gitu, di mana manipulasi dari SP itu sendiri gitu ya. Antara SP1, 2, 3 masa berlaku cuma 2 minggu, ada yang 1 minggu gitu kan. Itu kan jelas like and dislike gitu ya. Jadi nggak profesional dan memang seperti itu ininya gitu ya. Ini menurut saya juga sebuah kezaliman ya, padahal kezaliman itu adalah zulumatu yaumal qiyamah gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya mau tanya dulu nih ke siapa dulu nih yang mau saya tanya nih. Mungkin Pak Diman nih, Pak Kadiman kalau nggak salah, atau Pak siapa nih ya, Abu Novan ini ya. Oke, boleh tahu nih aktivitasnya di mana, kemudian mungkin boleh cerita, tapi nggak usah sebutkan lembaganya, nggak usah sih. Sebenarnya apa nih yang ingin diketahui tentang pengelolaan SDM, sumber daya manusia? Silahkan. Ya, masih mute. Kedengeran Pak ya? Ya, silakan. Alhamdulillah, ini tadi bermasalah soalnya. Baik. Tadi betul agak error nih. Silakan, gimana Pak Diman nih, Pak Kadiman, Abu Novan. Abu Novan aja ya saya panggil ya. Jangan Pak, Diman aja. Oh gitu. Ya, gimana? Iya. Ada bersentuhan dengan SDM. Ya, baik. Ini bukan aktivitas di freelance juga, bantu-bantu di sebuah lembaga. Bantu aja, belum, makanya kayak iya, nggak apa-apa. Lanjutkan itu biar kayak yang lain bisa ngajar gitu. Iya betul, kalau owner ya bantu-bantu, kalau kerja berarti pekerja. Iya, oke lanjut. Gimana? Ada pengalaman nggak untuk ininya gitu? Pernah mungkin gitu? Iya,
sebenarnya dari manajemen ini, kalau tadi yang Bapak terakhir cerita, kayaknya pernah juga sih ya kita karena dislike, bukan dislike, sebenarnya bukan itu jadi karena semacam ada konspirasi untuk menggeser kita. Pernah iya ngerasain betul. Nah, itu saya lihat, makanya saya senyum-senyum karena merasakan semuanya. Ketika Iya. di sekolah nggak pernah ikutan honor ya, kemudian kita saya dulu. Jadi usut punya usut itu bukan kita yang nyari usut, jadi ada teman mendekat yang cerita bla bla bla. Nah ini menurut saya sebetulnya memang perlu juga manajerial mempelajari manajemen yang tadi diceritakan dari awal itu. Nah, sebaiknya kita profesional ya, artinya ada semacam tadi ya, step-step untuk sampai pun dipecat itu harusnya memang jelas gitu ya, bukan masalah suka tidak suka gitu. Iya Hal yang betul. lain ini saya jadi gila aja, saya jadi semangat banget nih pengen banyak saya, siapa tahu ya jadi manajer nanti ya. Siapa tahu. Gitu Iya. ya. Itu aja mungkin Pak, terima kasih Oke, Pak atas terima kasih kesempatan. Pak. Ya, terima kasih Pak Diman saya panggil ya. Baik, menarik ya. Jadi kita itu kan tadi ya pengalaman gitu ya, pengalaman dan secara lebih spesifik sebenarnya memang ya kita harus mampu ya minimal untuk memahami oh ternyata mengelola SDM itu seperti ini ya. Mulai dari rekrutmennya ya, cara menyeleksinya gitu ya. Kemudian nanti ketika pemberian terutama gajinya itu antarodin, jangan sampai la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil gitu ya. Itu. Kemudian juga kalau misalnya sudah ada semuanya nih kualitasnya nih. Oh, ternyata apa gitu-gitu aja nggak ada peningkatan. Wah, ini paling susah nih biasa padahal ini adalah mata kuliah kita ini. Jadi mata kuliah kita ini adalah berbicara tentang bagaimana ketika sebuah lembaga pendidikan Islam gitu ya, kemudian ternyata keadaannya itu begitu-begitu saja gitu ya. Jadi peningkatan dari tahun ke tahun itu kurang gitu ya. Atau sebaliknya, ada salah satu sekolah SMA besar di Bogor Barat, sana wilayah Laladon itu mengalami penurunan sampai siswanya itu menurun drastis. Ya sampai gedungnya itu hampir tidak terurus padahal di pinggir jalan raya itu. Nah, itu apa yang terjadi gitu kan ya. Nah, kenapa? Apakah pengelolaan terkait dengan manajemen SDM-nya jelas gitu ya, jelas sekali. Ada juga nih di wilayah Bogor Barat ya, wilayah-wilayah kemarin tuh wilayah Bogor Barat saya sebutkan itu masih ada guru yang digaji itu hanya 15.000, 25.000 ya 1 jam gitu ya. Nah, ini gimana kualitas ininya bagus gitu ya. Kecuali tadi kalau Ustadz di sini Masya Allah ikhlas nih lillahi ta'ala gitu ya. Nggak dibayar juga Insya Allah udah semangat nih. Tapi lebih semangat lagi kalau ya bayar aja itu ya ujrohnya itu kan juga memang bagian dari penyemangat gitu ya. Nah, itu ya walaupun itu bukan segalanya tapi itu bagian dari bagaimana agar dan ketika bicara nanti misalnya benefit misalnya gitu. Sebenarnya itu juga bukan hanya uang sebenarnya. Karena banyak sekali ya penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa bukan hanya gaji, bukan hanya uang gitu, tapi justru kenyamanan lah gitu ya, kenyamanan. Kemudian kita itu beraktivitas tenang, kita dihargai gitu ya, dihargai dalam artian itu ya kita dianggap ada gitu kan, kan paling menyakitkan kalau dianggap tidak ada gitu kan ya, wujuduhu ka'ada fifi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai saya yakin nih ya. Nah, termasuk juga saya karena ini sebagian adalah kiai ini ya, ajengan, asatizah gitu Ustaz semua. Jadi saya juga ingin nanti bisa sharing lah ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dari SDM kepegawaian dari masing-masing lembaganya. Nah, kayaknya ini nanti akan kita jadikan itu challenge ataupun juga UTS. Ya, jadi UTS-nya itu bukan jawablah pertanyaan di bawah ini, tetapi awal mungkin di UTS itu adalah mendeskripsikan tentang manajemen SDM di masing-masing lembaganya. Boleh lembaganya sendiri, boleh lembaga orang lain gitu ya, dan namanya juga boleh disamarkan, nggak perlu pakai nama gitu ya, XYZ, ya kalau Portozena itu antah berantah gitu ya. Nggak perlu, nggak apa-apa karena kita tidak boleh menyebutkan satu lembaga atau apa gitu ya. Itu ya, jadi itu akan menjadi challenge kita.
Jadi challenge ini tadi tugas secara sesuatu yang memberatkan tidak ada, tetapi karena kita ini kuliah, kita adalah melatih skill speaking, writing, dan juga researching-nya kita, maka harus ada stimulusnya. Tadi dengan webinar, dengan seminar offline ataupun online, ya sebagai pembicara gitu ya. Kemudian kedua itu adalah menulis, baik itu book chapter, atau juga nanti dari sisi bunga rampai, dan juga paling tinggi itu jurnal. Ya kalau jurnal belum mampu nanti kita arahkan. Yang belum paham nanti saya punya program banyak, di YouTube saya juga banyak. Kemudian nanti kalau seluruh mahasiswa di Stage Fala ini mengikuti kegiatan saya itu gratis gitu ya. Jadi nggak usah bayar gitu ya. Nah, termasuk Ahad depan, insya Allah kita tentang menulis jurnal juga. Sudah lebih dari 5 kali sebenarnya itu ya, tapi beberapa masih belum paham juga gitu ya. Jadi untuk challenge-nya, kemudian UTS dan UAS itu dalam bentuk mulai dari deskripsi manajemen SDM atau kepegawaian di masing-masing lembaga sendiri ataupun orang lain. Kemudian nanti terakhir UAS-nya itu adalah analisis dan strategi pengembangan apa yang akan dilakukan. Nah, tentu saja ini nanti akan menggunakan teori yang akan kita pelajari bersama, yaitu teori pengembangan ya sumber daya manusia, Human Capital Development Theories gitu ya. Yang ini memang sebagian banyak digunakan oleh atau banyak berkembang di Eropa, di Amerika ya, di negara-negara yang berkembang, terutama mereka konsen di sumber daya manusia. Ya, tetapi kita juga tidak lepas dari kearifan lokal ataupun local wisdom yang mungkin dimiliki oleh para kiai gitu. Misalnya ketika mereka merekrut orang itu nggak sembarangan gitu ya. Pasti mereka sudah ngelihat dulu ya, beliau-beliau itu pasti wah ini kayaknya orang itu dari awal itu sudah kayaknya orang itu loyalitasnya itu bagus nih gitu ya, kesolehannya dan sebagainya. Itu justru yang juga harus kita kembangkan dalam ya SDM pendidikan agama Islam atau SDM di lembaga pendidikan agama Islam. Oke, ya ada pertanyaan nih, ada Pak Ustadz Azinul Zaman nih, apakah masih on ini? Ya, atau yang lainnya ya. Jadi nanti kita akan tanya-tanya satu, terutama tadi the big question. Jadi mata kuliah kita adalah pengembangan sumber daya manusia. 3 pertanyaan besarnya adalah kenapa harus dikembangkan? Ya. Sebelum kenapa harus dikembangkan, berarti bagaimana pengembangan sumber daya manusia atau bagaimana manajemen sumber daya manusia saat ini di lembaga pendidikan Islam yang Ibu dan Bapak miliki, yang Ibu dan Bapak pimpin, atau mungkin juga milik dari orang lain. Seperti apa sebenarnya? Ya, melihatnya. Jadi deskripsi dulu. Ini di level 6 ya, KKNI, di level sarjana. Jadi kalau sarjana ya S1 itu harus bisa mendeskripsikan model manajemen SDM di satu institusi. Ini mendeskripsikan saja cukup ya. Nah, karena kita S2 setelah mampu untuk mendeskripsikan, menguraikan, berikutnya itu adalah menganalisis ya kelebihan, kekurangan ya, dan juga mungkin dikaitkan dengan teori-teori tentang pengembangan SDM. Plus menyusun level 8-nya, menyusun strategi pengembangan SDM dari yang sudah ada. Ya, dari yang sudah maksudnya dari fenomena yang ada, oh ini kayaknya dari sisi mungkin kualitasnya kurang nih, karena mungkin MTS-nya ini ingin agar naik, SMP-nya agar naik, oh mungkin agar sekolahnya ini agar mungkin menjadi istilahnya itu internasional, boarding school misalnya, atau mungkin ingin menjadi levelnya itu lebih tinggi lagi gitu ya. Dia perlu adanya peningkatan-peningkatan itu, sehingga dibutuhkan adanya strategi-strategi untuk pengembangannya. Nah, dalam konteks talent management berarti bagaimana kita mengelola, yang paling susah itu memang mengelola manusia gitu ya, dengan berbagai variasinya. Paling susah nih misalnya misalnya itu kita memiliki staff gitu ya, yang memang aduh susah banget diaturnya gitu, kehadirannya, kinerjanya kurang gitu ya. Tapi kalau kita mau PHK gitu, aduh anaknya banyak nih ya, kebutuhannya banyak, dia nggak ada kerja lain, kayak gimana nih. Wah, jadinya sering sekali manajer SDM itu perang batin ini ya, antara aduh di PHK gitu ya, atau mungkin aduh tapi dia kerjanya tuh udah nggak jelas gitu, udah nggak ini gitu ya. Maka berlaku wa amruhum syura bainahum. Ya, ini kita akan bahas di next tadi di Google Classroom yang sudah ada.
Nanti kalau kurang bisa saya kirimkan untuk yang di mana di WhatsApp-nya juga gitu ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa hubungi saya. Nomor teleponnya sudah ada zaman sekarang ya. Kemudian nanti lihat video-video terkait dengan mata kuliah juga yang lainnya bisa lihat di YouTube saya ya. Saya sudah sharekan nanti di grup juga sehingga nanti bisa dipahamkan oh ternyata kita kuliah di program pascasarjana pendidikan magister pendidikan agama Islam di Fala ini memang betul-betul mendapatkan apa yang kita cari ya. Jadi bukan hanya ngisi waktu luang, bukan hanya ikut aja lah gitu ya, iseng-iseng berhadiah gitu. Tidak, tapi betul-betul kita memahami. Itu idealnya. Ya kalau yang agak sedikit low levelnya turun ya udah nggak apa-apa lah, yang penting ikut aja, dengerin aja deh gitu ya. Kalau kata Pak Ketua katanya udahlah kalau memang ini udah dengerin aja gitu ya, dengerin aja. Tapi masing-masing kan ini berbeda nih. Ada yang semangat banget nih Pak Ustadz Azin ini semangat juga gitu ya, Pak Diman juga semangat, yang lain juga semangat gitu ya. Ada yang penting selesai lah, santai aja gitu ya. Udah kita mengikuti saja, intinya belajar di sisi lain sih insya Allah tidak memberatkan, tidak menjadi satu beban dan mudah membuka wawasan kita terkait dengan pendidikan agama Islam. Kita akan bertemu terus insya Allah ya sampai nanti selesai wisuda. Saya yakin ya, saya akan 100% untuk kita bisa sama-sama nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, saya siap untuk berdiskusi. Demikian, sudah lewat 3 menit. Terakhir, ada yang mau nanya nggak nih? Nggak ada ya? Baik, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nahtatim bidoai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, kita lanjut lagi next week ya, insya Allah. Insya Allah.